Ada tadi mau nyanyi si Barani tadi pakai bahasa Mandarin cuma. Jangan nanti saingan sama saya, Pak. 我知道，我知道。谢谢, Pak. Ini istimewa ya hari ini karena kita kehadiran dua tamu penting yang bergerak memastikan, saya bilang riset ekonomi nih, Bang Don. Ya. Kita mengambil tema dialog Nusantara ini membangun desa, membangun Nusantara. Pertanyaannya kenapa kamu pakai topik itu? Nah, karena saya pikir setup yang dibangun sekarang adalah mengembalikan ekonomi kerakyatan, Bang Don. Ekonomi gotong royong. Dan itu campaign yang sedang diserukan, campaign yang sedang digaungkan oleh pemerintah hari-hari ini. Lewat Koperasi Desa Merah Putih, paralel dengan itu berjalan juga program Jaga Desa, Jaksa Garda Desa yang dikampanye oleh Prof. Reda dari provinsi ke provinsi dan begitu juga Pak Menteri Koperasi. Pak Menteri, gimana? Kelihatan kan bagaimana program Pak Prabowo betul-betul punya perhatian yang besar pada desa. Hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ada dana desa, tetapi kemudian diperkuat Koperasi Merah Putih untuk desa, diperkuat oleh kebijakan kejaksaan untuk jaga desa. Itu adalah sesuatu yang sangat serius. Bang Don, Bang Abe, kenapa sih membangun desa itu sama dengan atau artinya membangun Nusantara? Mungkin kita tanyakan langsung ke Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Ya, sebenarnya desa oleh Presiden dianggap selama ini relatif cenderung hanya menjadi objek masyarakat desanya, bukan sebagai subjek pelaku ekonomi. Mereka lebih banyak menjadi penerima manfaat dan sekarang oleh Presiden dirubah mindsetnya. Masyarakat desa harus menjadi pelaku ekonomi. Mereka juga jangan lagi hanya sekedar menjadi nasabah, tapi mereka juga diberikan akses permodalan. Dan oleh karena itu dibuatkan badan usaha dan badan usaha yang relatif cocok untuk kegiatan ekonomi masyarakat desa namanya koperasi. Dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden dicanangkan nanti 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk seluruh badan hukumnya. Kemudian sekarang masuk tahap operasionalisasi, mulai dibangun bangunan fisik, gudang, gerai, sarana pendukung dan alat kelengkapannya. Dan sekarang sudah per hari ini kami laporkan juga sudah 17.000 yang sedang dibangun, sudah terinventarisir tanah yang siap dibangun sudah 34 ribuan dan mudah-mudahan tahun depan sudah selesai seperti yang diharapkan oleh Presiden. Seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang berjumlah 80.000 koperasi desa kelurahan itu sudah terbangun fisiknya dan siap beroperasi. Dan Don Bosco, saya tambahkan lagi, ketika kami bentuk 80.000 koperasi desa dan kelurahan itu, ada beberapa fakta yang perlu kami sampaikan juga dan menurut pendapat saya, Presiden sangat cermat, teliti melihat problematika yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya yang tinggal di desa-desa. Pertama, desa-desa di Indonesia masih banyak yang belum teraliri listrik. Masih banyak sekali desa yang belum terakses internet. Kemudian masih banyak masalah-masalah di desa-desa pesisir nelayan, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan solar dan lain sebagainya. Jadi dengan koperasi desa diharapkan secara cepat masalah-masalah yang dihadapi oleh desa itu bisa teratasi dan diharapkan nanti akan ada perputaran uang di situ, ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan akhirnya nanti akan memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mas Menteri, ini kan ada beberapa program grandenya Pak Prabowo, itu grande banget. Sampai-sampai kita ragu sebetulnya itu bisa jalan nggak? Tetapi faktanya adalah misalnya MBG, kami pernah ketemu kepala Badan Gizi Nasional, ternyata itu jalan smooth. Walaupun tempo hari ada isu keracunan makanan, tetapi itu sekarang jauh berkurang. Lalu 80.000 ini terasa seperti too good to be true. Jadi orang merasa ini fantastis apa iya gitu. Bagaimana seorang Ferry Yuliantono bisa meyakinkan bahwa gagasan Presiden ini jalan? Gagasan Presiden ini tidak muncul mendadak, saya rasa ini beliau Presiden mendapatkan wangsit atau benang merahnya dari para pendiri bangsa ini dalam
dokumen-dokumen asli di tahun 45, tahun 60, sebenarnya ada rencana nasional tentang pembangunan koperasi dan desa, dan juga sekolah rakyat dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang saya menerjemahkan rencananya presiden itu sekolah rakyat, program makan bergizi adalah merupakan penafsiran presiden terhadap pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dan koperasi desa merupakan penerjemahan presiden terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan segala tingkat kesulitannya, saya rasa ini bukan hanya tugas presiden, tapi tugas kita semua untuk menjadikan lagi kita arah sistem dan praktek ekonomi kita kembali kepada sistem praktek dan arah ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, yaitu ekonomi Pancasila. Gitu. Saya rasa berat, nggak boleh bilang berat, ini namanya indahnya perjuangan. Jadi mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya. Iya. Oke, banyak sekali tantangan ya untuk memajukan ekonomi rakyat. Tadi sudah